Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk menikmati ibadah, menikmati Tuhan, beribadah, menyembah dan memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita juga bersyukur hari ini kita boleh memperingati Hari Pentakosta, hari di mana Tuhan menurunkan Roh Kudus bagi kita, memelihara hidup kita, memimpin hidup kita dengan Roh-Nya yang kudus. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau beribadah bagi Tuhan. Mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan Allah adalah perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidupnya tidak bercela. Tuhan semesta alam, Dialah Tuhan semesta alam. Berbahagialah manusia yang percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan satu pujian. Kau Allah yang setia. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang memelihara hidup kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang sudah mencurahkan roh-Mu bagi kami untuk memimpin hidup kami, menghibur kami, menguatkan kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk segala kasih setia-Mu bagi kami. Dan hari ini Tuhan, kami datang, kami meminta ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami untuk datang menghampiri-Mu di dalam setiap penyembahan kami, di dalam puji-pujian kami Tuhan. Dan biarlah ibadah kami di hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah kami di hari ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya boleh jadi hanya di dalam nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus. Amin. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mau bersukaria, kita mau bersukacita karena Tuhan kita yang hidup, Tuhan yang memelihara hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan satu lagu. Hari ini kurasa bahagia. Dengan bersukacita kita angkat pujian ini. Bersama saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bapak Ibu, walaupun kita berada di rumah masing-masing, tapi kita berkumpul bersama di dalam satu ibadah live streaming, dan kita percaya Tuhan boleh ada bersama dengan kita. Tuhan memberkati kita. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini sekali lagi. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudara
tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita sebagai saudara di dalam Tuhan. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau bersama-sama menaikkan pengakuan iman rasuli kita. Satu Singci, 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感应，有种子利亚所生，在本地比拉多所下所难，被钉以十字架，受死埋葬，将在人间第三天中醒了，复活升天，坐在上帝的右边，将在灵魂那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣二者，我信圣徒相通，我信圣徒，我信永生。Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan adalah penyelamat kita. Dia yang menyelamatkan hidup kita. Mari kita sembah Dia. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your living fill my days. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I weak. I trust in you to storm and raging sea. Faithful God, you're the glory and the lifter of my head.
Your light it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live you, worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. And I live to worship you. You're the glory and the lift of my head. You're the blessed. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menyembah Tuhan kita. Kita menyerahkan hati kita untuk Tuhan. Kita berdoa bersama-sama memuliakan Dia, karena Dia Allah yang patut ditinggikan, Allah yang besar, Allah yang mulia. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk segala kebaikan. Kami hidup untuk menyembah-Mu. Kami hidup untuk memuliakan-Mu ya Tuhan. Kami hidup untuk mengasihi Tuhan dan sesama kami. Tuhan, tidak ada yang dapat menggantikan Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Mari bersama-sama kita juga berdoa Bapak Ibu untuk bangsa dan negara kita. Kita tetap serahkan bangsa dan negara kita. Biarlah Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menguatkan setiap umat Tuhan yang ada, supaya kita bisa hidup di dalam kekuatan Tuhan, di dalam kesehatan dan perlindungan yang daripada Tuhan. Mari kita buka suara kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami di dalam situasi COVID-19 saat ini. Banyak hal yang mungkin membuat kami terbatas dalam beraktivitas. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau punya rancangan yang indah bagi kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami meminta kepadamu Engkau memulihkan bangsa dan negara kami. Engkau menolong setiap umat Tuhan yang ada. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan Tuhan. Lindungilah kami ya Bapa. Kami mohon Tuhan ada jalan keluar untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada saat ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi bangsa kami, dan kami tahu Tuhan Engkau punya rancangan yang indah bagi kami. Tuhan, biarlah melalui waktu-waktu yang kami lewati saat ini, kami semakin dekat dengan Tuhan, kami semakin memuliakan Tuhan, hidup kami semakin diperbaharui oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, mari kita juga berdoa untuk gereja kita MDC. Kita berdoa biarlah Tuhan yang memberkati pelayanan di MDC, dan kita berdoa supaya setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di MDC ada dalam perlindungan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami ini ya Tuhan. Kami tahu gereja kami ini ada karena pertolongan yang daripada Tuhan. Karena itu kami berdoa untuk pelayanan MDC.
Tuhan Engkau berkati ya Tuhan. Biarlah setiap pelayanan yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah memuliakan Tuhan. Biarlah bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di MDC ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, lindungilah mereka, berkatilah mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan, segala kebutuhan hidup mereka, setiap apa yang mereka gumulkan Tuhan, biarlah Tuhan Engkau melihat mereka dan Engkau menjawab setiap pergumulan mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan bagi mereka untuk menjalani hari-hari hidup ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my Savior, Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you, and I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you, and I long to bring my life in offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pendeta Johan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersatu hati, kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, seperti lagu yang kami nyanyikan, kami ingin lebih mengenal Juru Selamat kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan kami juga ingin lebih dekat, karena kami tahu, setiap kali kami dekat dengan Tuhan, ada sebuah damai sejahtera yang sangat berpengaruh dalam jiwa kami. Sehingga ketakutan dan kekhawatiran pun menjadi sirna. Itu sebabnya kami percaya Roh Tuhan bekerja dalam hidup kami. Karena kami adalah milik Kristus. Milik Kristus adalah milik Bapa. Dan kami dengan Bapa dan Kristus di dalam kesatuan yang indah. Tuhan, itu sebabnya kami rindu lebih mengenal Engkau. Kami rindu lebih dekat dengan Tuhan. Dan kami rindu mendengarkan amanat Tuhan, firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka kitab suci kita yang diambil dari Kisah Rasul, pasal 2 ayat 1 sampai 13. Ya. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api
yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah Pentakosta dalam tradisi Wesleyan. Wesleyan itu adalah sebuah teologi metodis yang berpusat kepada cara pandang ya tentang Tuhan, tentang dunia, tentang sesama menurut Bapak gereja kita John Wesley. Ya, itu sebabnya kita menyebut diri Wesleyan atau metodisme. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hari ini teologi metodis itu sering sekali ditarik ke dua arah. Ya, arah yang pertama itu adalah arah liberal. Jadi saudara, orang-orang yang studi teologi liberal, belajar tentang liberalisme dan percaya tentang liberalisme, yaitu yang menolak Alkitab sebagai firman Tuhan yang otentik, yang inerrancy dan infallibility, menarik teologi metodis ke arah itu. Ya, itu beda sekali dengan teologi metodis yang mula-mula. Nah, jadi saudara-saudara, ketika kita bicara Wesleyan talk, kita harus kembali ke tradisi metodis. Bukan apa kata teolog itu, teolog ini yang sebetulnya tidak begitu mengenal teologi metodis atau tidak begitu peduli dengan teologi metodis. Nah, yang kedua, saudara-saudara, dari sisi yang lain, teologi Wesleyanism juga sering sekali ditarik ke arah teologi yang hanya based on experience, yang hanya cuman berdasarkan pengalaman rohani, ya. Biasanya kita sebut ya, itu orang berhaluan karismatik. Jadi saudara-saudara, ya, ini juga sebetulnya tidak terlalu tepat. Memang dalam teologi metodis itu ada yang namanya penekanan pengalaman rohani. Karena dengan pengalaman rohani kita semakin mengalami Tuhan, memahami Tuhan, mengenal Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Tapi bagi teologi Wesleyan, bukan pengalaman berjalan di depan, tapi Alkitab berjalan di depan. Teologi Wesleyan itu adalah teologi yang Alkitabiah. Itu sebabnya John Wesley mengatakan dia adalah homo uni libris. Manusia satu buku, dan buku itu adalah Alkitab. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ya, memang kalau kita bicara teologi Wesleyan, dia selalu berkaitan dengan Roh Kudus. Karena teologi metodis adalah teologi yang sangat memberikan kehormatan tempat pada pekerjaan Roh Kudus. Jadi saudara, memperingati hari Pentakosta, ini adalah sebuah momentum yang menyatakan semua perkataan Yesus itu iya dan amin dan terjadi, saudara-saudara. Nah, masalahnya adalah saudara, kalau kita mulai bertanya-tanya dari teks yang baru kita baca itu adalah mengapa murid-murid berkumpul
berdoa, beribadah, dan menantikan sesuatu. Ya, mengapa murid-murid berkumpul berdoa bersama-sama dengan tekun menantikan sesuatu? Tidak mungkin mereka berkumpul bersama menantikan sesuatu kalau tidak ada sesuatu yang dijanjikan. Jadi saudara, dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, Yesus menjanjikan untuk mengutus Roh Kudus membimbing umat kepercayaannya, umat percayanya atau murid-muridnya. Jadi waktu mereka menunggu-nunggu, ya, pada saat mereka menunggu-nunggu, berdasarkan apa yang Yesus katakan, dan saudara-saudara, saya ingin mengatakan, tiap kali kita memperingati hari Pentakosta, kita harus tahu semua perkataan-perkataan dari Yesus Kristus, ya dan amin, dan pasti terjadi. Ya, dalam Yohanes pasal 14, 16, 17, ia berkata kepada Bapa akan mengutus Roh Kudus. Dan ketika Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, dia mengatakan mereka diminta menunggu-nunggu, Roh Kudus akan turun kepada mereka, menyertai mereka, ya, dan memang pada hari Pentakosta, yaitu 50 hari setelah hari kebangkitan, ya, Roh Kudus itu betul-betul turun. Dan hari ini kita memperingati hari Roh Kudus datang ke dunia, diutus oleh Anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara, Roh Kudus itu adalah Roh penolong, Parakletos, yang menyertai, yang memimpin, yang menghiburkan, yang menguatkan, dan yang meneguhkan iman percaya. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, oleh pekerjaan Roh Kudus juga dipercaya oleh orang-orang Wesleyan, ya, terjadi pertobatan yang personal kepada John Wesley. Itu adalah titik awal di mana Wesleyan menjadi sebuah gerakan yang besar, ya. Tokoh utamanya harus bertobat secara sungguh-sungguh dulu. Kemudian terjadi yang namanya gerakan pembaharuan perilaku didasarkan pada pembaharuan kerohanian atau yang kita sebut revival terjadi di Inggris, dan itu juga adalah pekerjaan Roh Kudus, ya. Jadi saudara, ternyata Wesleyan dan Pentakosta itu, ya, sangat-sangat dekat. Dalam Wesleyan terkandung kebenaran Pentakosta, terkandung pekerjaan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ya, dipenuhi Roh Kudus tadi di ayat yang kita baca itu bukan berarti orang langsung bisa berbahasa lidah. Ya, sebetulnya saudara, di ayat yang kita baca tadi, murid-murid ketika dipenuhi Roh Kudus, mereka berbahasa lain, bukan berbahasa lidah. Kalau di terjemahan asli dia tidak menerjemahkan bahasa roh, bukan saudara. Di terjemahan asli itu adalah bahasa lidah. Jadi saya juga heran kenapa juga ada pendeta besar yang mengatakan kita harus sering-sering bahasa roh. Ya, itu tanda-tanda dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak, tapi mereka diberikan hikmat, diberikan kuasa. Mereka dimampukan untuk bicara dalam bahasanya sendiri dan dimengerti dengan bahasa yang lain. Ya, jadi ini bahasa itu. Nah, jadi saudara-saudara, di dalam tradisi Wesleyan, Roh Kudus mendapat tempat yang sangat utama. Sama dengan Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhannya umat Kristen, dan Roh Kudus datang sebagai Tuhan juga yang memimpin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ya, pekerjaan Roh Kudus yang pertama itu adalah, ya, waktu kita melihat ke kitab Injil Yohanes, pekerjaan terutamanya adalah membuat umat Tuhan itu memahami karya penyelamatan Tuhan. Jadi saudara, dikatakan kalau Roh Kudus datang, Yesus sendiri yang mengatakannya, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan penghakiman, dan akan keselamatan yang dari Yesus Kristus. Ya, jadi saudara-saudara, saya ingin mengatakan pekerjaan yang paling penting dari Roh Kudus, dia adalah membuka mata murid-muridnya, memberikan pengertian yang orang lain mungkin tidak bisa mengerti, yaitu pengertian bagaimana karya keselamatan Allah dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, saya ingin berkata kepadamu, John Wesley sendiri saudara-saudara, sebelum dia mengalami pertobatan pribadi, dia sudah tahu kebenaran Injil. Dia sudah tahu doktrin-doktrin. Dia sudah bergelar MA. Itu gelar yang hebat pada zaman dia pada abad ke-17-18. Ya.
Tapi saudara, dalam hati nuraninya yang terdalam, dia masih terus-menerus mencari-cari keselamatan. Dan dia melayani Tuhan demi mendapatkan sorga, mendapatkan keselamatan. Karena di batinnya dia belum pernah mendapatkannya. Jadi saudara, satu kali ketika John Wesley ya di tengah lautan, di atas kapal, ya, lalu tiba-tiba gelombang ombak yang besar itu terjadi. Ombak itu seolah-olah hampir akan menelan kapal yang ditumpangi oleh John Wesley. Lalu pada waktu itu dia yang sudah pendeta, yang melayani sebagai misionaris ke Amerika, mau pergi ke Georgia, ya, dia takut. Kenapa dia takut? Dia takut kalau nanti mati gimana? Loh, kenapa takut mati? Soalnya kalau mati tidak tahu mau kemana. Berarti saudara, John Wesley yang sudah punya gelar, sudah punya jabatan status pendeta, masih takut. Karena dia belum clear dengan keselamatannya. Ya. Lalu di sampingnya ada yang namanya Peter Bohler. Lalu dia melihat Peter Bohler dan teman-temannya kaum Moravian, mereka bernyanyi. Di tengah-tengah ombak yang hampir menelan kapal. Mereka bernyanyi. Mereka kelihatan tidak takut sama sekali. Lalu John Wesley bertanya pada Peter Bohler, ombak sebesar ini, kalian masih bisa bernyanyi. Apakah tidak takut mati? Dan Peter Bohler menjawab, undoubtedly no. Dengan meyakinkan, tidak, kami tidak takut. Ya. Lalu John Wesley mulai belajar sama orang Moravian. Ya, karena dia melihat mereka tidak takut mati. Sementara John Wesley sendiri yang berpendidikan, yang adalah pendeta, takut mati. Nah, jadi saudara-saudara, pada perjumpaan seperti itu memberikan kepada dia suatu pengertian. Ya, dia tahu dia masih belum clear dengan keselamatannya. Satu kali ada namanya peristiwa Aldersgate yang seharusnya kita peringati minggu yang lalu. Peristiwa pendobatan John Wesley. Ya. Jadi saudara, dia mengatakan pada malam hari itu dia sangat tidak berhasrat untuk bergabung ke sebuah persekutuan doa kaum Moravian, orang-orang pietis, ya, di Aldersgate. Tapi akhirnya dia memaksakan diri untuk bergabung di doa malam itu, ya. Lalu ketika dia masuk ke dalam doa malam itu, lalu dibacakan tafsiran kitab Luther, buku Luther, ya, tulisan Luther tentang diselamatkan karena iman. Ketika tafsiran itu dibacakan, John Wesley merasakan sesuatu. Dan saya percaya Roh Kudus bekerja di dalam batin, di dalam hati John Wesley. Dan dia mengatakan, I felt my heart strangely warm. Saya merasakan kehangatan yang dahsyat di hati saya. Dan dia berkata kepada semua orang-orang di tempat itu, ya, apa yang dikatakan dibacakan tentang tafsiran Luther itu, akulah yang diomongkan, akulah itu. Artinya saudara-saudara, pada saat Roh Kudus bekerja di dalam batin John Wesley, hati John Wesley, dicerahkan pikirannya tentang keselamatan, dan dia benar-benar memahami bacaan itu, dan mengalami bacaan itu pekerjaan Roh Kudus. Dan dia berkata, aku merasakan hatiku sangat hangat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, pertobatan John Wesley itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ketika kebenaran dibacakan, Roh Kudus bekerja, maka terjadi pertobatan pribadi. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dalam tradisi Wesleyan, kunci kebangkitan metodisme adalah di situ. Ketika John Wesley mengalami kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Jadi saudara, pekerjaan Roh Kudus itu adalah memberikan kepastian keselamatan bagi orang yang menerima kebenaran Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, saya ingin mengatakan, kalau orang boleh datang, kalau orang bisa bertobat, itu bukan karena kita khotbahnya hebat. Bukan karena saudara ngomongnya hebat. Bukan karena saudara kesaksiannya hebat.
tapi Roh Kudus bekerja. Saudara boleh ngomong sehebat-hebatnya, boleh khotbah sehebat-hebatnya, bisa KKR kepada 5.000 atau 10.000 orang. Kalau Roh Kudus tidak bekerja di hati orang itu, dia tidak pernah akan takluk kepada Injil. Dia tidak akan percaya Injil. Dan dia tidak akan pernah mengalami keselamatan itu. Karena walaupun Injil diberitakan, banyak orang di batinnya sendiri menghina Injil. Kecuali Roh Kudus bekerja. Jadi saudara, satu kali Jonathan Edwards, seorang tokoh revival juga. Tapi bedanya khotbahnya nggak kayak John Sung. Nggak kayak Billy Graham. Nggak kayak Stephen Tong. Khotbahnya kayak pendeta HKBP yang dulu-dulu. Yang baca teks. Tema khotbahnya itu adalah orang berdosa di tangan Allah yang murka. Di seluruh stadion dia sedang berkhotbah. Begitu banyak sekali pendengarnya. Waktu dia baca-baca khotbahnya. Tanpa lirik, tanpa semangat, tanpa emosi. Ketika khotbah itu dibacakan, topik orang berdosa di tangan Allah yang murka itu dibacakan. Semua pendengar-pendengar itu saudara-saudara, digerakkan oleh Roh Kudus hatinya. Dan mereka betul-betul mengalami dan menyadari mereka semua sedang ada di neraka. Dan semuanya gempar, terjadi gemuruh yang dahsyat. Pada hari itu, banyak orang bertobat. Jadi bukan karena khotbahmu, khotbahku yang hebat, orang bertobat. Tapi pekerjaan dari Roh Kudus. Kalau tidak, omong kosong, saudara-saudara. Saya ingin mengatakan pada Bapak Ibu saudara-saudara, ya, tanpa Roh Kudus, tidak ada orang yang bertobat. Orang bertobat karena Roh Kudus, yang bekerja di dalam batinnya. Membuat dia mengerti firman Tuhan. Dan mengaminkan keselamatan yang dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Dan itu terjadi kepada John Wesley. Itu menjadi titik balik dari gerakan Wesleyan. Yang kemudian nanti di Amerika menjadi gereja. Kemudian oleh badan misi menyebar ke seluruh dunia. Gereja Metodis adalah salah satu gereja yang cukup banyak di dunia. Di belahan Afrika, Asia, Australia, apalagi Eropa, ada gereja Metodis. Ya. Dan kemudian yang kedua saudara-saudara, seperti yang dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Ya, ketika Roh Kudus diutus, dia datang, dia memenuhi hidup seseorang, maka dia akan membuat orang itu berani untuk bersaksi. Saudara jangan berpikir Roh Kudus datang memberikan saudara kuasa untuk bermain-main dengan kuasa Tuhan. Saudara jangan pamer-pamer. Saudara jangan merasa hebat. Jangan merasa bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bisa melihat orang seperti itu, seperti ini. Bukan itu saudara-saudara. Ketika Roh Kudus menyertai saudara, engkau akan diberikannya kuasa. Dan kuasa itu harus dipakai untuk menjadi saksi Yesus Kristus. Hari ini saudara-saudara, banyak sekali orang menyaksikan, mendemonstrasikan mujizat-mujizat. Ada yang konspirasi. Ada yang pakai kuasa gelap. Dan saudara-saudara, bukan itu tujuan Roh Kudus datang dan menyertai saudara. Tapi Roh Kudus datang, dia akan membuat engkau sadar, yakin akan kepastian keselamatanmu, dan memberikan kepadamu keberanian untuk menyaksikan Yesus Kristus kepada orang lain. Karena kesaksian itu menyelamatkan. Tanpa yang mendengar Injil, maka orang tidak akan punya kesempatan diselamatkan. Jadi saudara, Roh Kudus bekerja untuk segala sesuatunya. Dia berikan kepada engkau kepastian keselamatan, pertobatan. Lalu dia berikan engkau keberanian untuk bersaksi. Dan kuasa untuk bersaksi. Itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Dan itu juga terjadi di Metodis. Ya. Jadi saudara, waktu John Wesley ditolak oleh gereja karena berkhotbah tentang dosa. Berkhotbah tentang hal-hal yang tegas dan kritis kepada gereja. Pendeta temannya, gereja-gereja menjadi marah, mengeluarkan dia dari gereja Anglikan. Ketika dia dikeluarkan oleh gereja, dia pergi kemana-mana saja. Dia mengkhotbahkan Injil. Dia mengkhotbahkan keselamatan yang sudah dialaminya, yang sudah dipahaminya, yang betul-betul sudah mengubah dia. Jadi John Wesley itu berkhotbah di jalan-jalan, bahkan berkhotbah di kuburan ayahnya. Saudara tahu, waktu John Wesley berkhotbah di jalan-jalan, di kuburan, di mana saja saudara-saudara,
ada begitu banyak orang mendengarkan. Karena saudara, gereja pada waktu itu menolak orang miskin. Gereja pada waktu itu memarginalkan orang-orang yang disebut orang kasar. Orang-orang yang ditolak masyarakat. Gereja adalah tempat orang terhormat pada abad ke-17. Adalah tempat bangsawan, pengusaha kaya, orang-orang yang betul-betul merasa dirinya di level lebih tinggi dari orang lain. Sehingga saudara, gereja tidak begitu welcome kepada yang miskin, yang papa, yang dibuang, yang disampahkan oleh masyarakat. Dan John Wesley pergi ke situ. Dia berkhotbah tentang kasih Allah. Dia berkhotbah tentang Allah memperhatikan mereka, mengasihi mereka. Yesus sudah mati untuk mereka. Dan saudara-saudara, ketika orang-orang ini grassroots, kalangan bawah, yang jumlahnya sangat banyak, mendengarkan khotbah John Wesley. Saudara tahu, Roh Kudus bekerja. Waktu Roh Kudus bekerja, saudara-saudara, mereka histeris. Ada yang teriak-teriak. Ada yang nangis seketika. Dan saudara, sayang sekali. Orang-orang dari kalangan teologi tertentu mengatakan, kami ini loh histeris di gereja, berteriak-teriak di gereja, berkata-kata lidah di gereja, gerak-gerak tangan kayak orang gila di gereja, itu karena seperti yang terjadi pada gereja Metodis. Itu karena John Wesley. No! Orang-orang ini mendengarkan kebenaran Tuhan yang belum pernah didengarkan. Orang-orang ini digerakkan oleh Roh Kudus. Ketika kebenaran datang, ketika mereka dibuat mengerti, maka mereka tahu mereka bukan sampah di mata Tuhan. Maka mereka tahu mereka welcome untuk keselamatan Tuhan. Walaupun gereja boleh menolak orang, tapi kerajaan sorga tidak pernah menolak siapapun yang mau bertobat dan datang kepada Tuhan. Karena pemberitaan Injil. Ini terjadi di Inggris. Itu sebabnya saudara, kalau revolusi itu terjadi di Prancis, di Rusia, di Eropa, di Inggris tidak terjadi. Karena orang-orang ini yang mungkin bisa menjadi kriminal, mereka menerima kebenaran Tuhan. Mereka bertobat, mereka ditransformasi. Lalu mereka menghindari kekerasan. Itu sebabnya revolusi tidak terjadi di Inggris. Pekerjaan Roh Kudus, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan histerisnya itu dari Metodis, bukan. Tapi pendengaran kebenaran, ya. Sehingga mereka yang terbuang merasa terharu dan mereka tahu kebenaran karena Roh Kudus bekerja, maka mereka tidak bisa menahan diri lagi. Lalu mereka menangis, mereka berteriak, ternyata Tuhan cinta mereka, Tuhan kasih mereka, sorga itu juga bagi mereka. Dan saudara-saudara hadir, itu sebabnya gereja Inggris berdiri. Tapi saudara, ini sebuah introspeksi bagi gereja Metodis. Ya, ketika gereja Metodis sudah berdiri menjadi sebuah denominasi yang bagus, yang mainstream, ya, perhatian yang sama, khotbah-khotbah KKR yang sama, ya, care kepada grassroots mulai hilang. Itu sebabnya muncul yang namanya William Booth, ya. Yang pergi William Carey, ya. William Booth, ya, dia membuat gerakan apa yang namanya yang kayak ya Salvation Army, ya. Karena gereja-gereja sudah mengabaikan pengalaman rohani, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika gereja mengabaikan Roh Kudus, tidak mau mendengarkan pimpinan Roh Kudus, tidak mau baca Alkitab, tidak berpusat kepada Kristus, gereja itu akan menjadi kering. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, salah satu poin yang terakhir pada hari ini adalah, ya, dipenuhi Roh Kudus. Pekerjaan dari Roh Kudus adalah ketika engkau dan aku bertobat mengaku dosa, percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamatmu, maka Tuhan menjadikan tubuhmu bait sucinya. Itu artinya Roh Kudus akan tinggal bersamamu. Yesus berkata tinggal selama-lamanya bersama dengan engkau. Roh Allah yang besar itu tinggal selama-lamanya bersama dengan engkau. Kalau Roh Allah tinggal bersama engkau, apa yang terjadi saudara-saudara? Tidak mungkin seorang penjina akan berzina lagi. Tidak mungkin seorang pencuri akan mencuri lagi. Tidak mungkin seorang perampok akan merampok lagi. Koruptor tetap koruptor.
ya, kelakuan yang jahat tetap jahat. Itu tidak mungkin. Karena kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka dia akan melakukan perubahan. Dia akan mengubah kita hari demi hari. Karakter kita akan menjadi berpusat kepada Kristus. Saudara-saudara, sangat menyedihkan sekali. Banyak orang mengatakan dia dipenuhi Roh Kudus, lalu dia berzina. Ya, dia kumpul kebo. Dia mengatakan orang mau guna-gunain dia, tapi dia kumpul kebo. Saya pernah dengar itu pada waktu saya pelayanan di salah satu tempat. Banyak sekali orang mengaku dipenuhi oleh Roh Kudus. Di gereja cari nama. Pelayanan dia di depan, salib di belakang. Banyak orang mengaku dipenuhi Roh Kudus. Pelayanan hanya untuk tempat dia bisa menyalurkan kemampuan dia. Bukan dipersembahkan untuk Tuhan. Sangat-sangat bermasalah. Dan sangat-sangat berbahaya. Banyak pendeta-pendeta mengaku dipenuhi Roh Kudus. Tapi otaknya cuma duit. Pikirannya cuma duit. Pikirannya cuma dia punya perform. Pikirannya cuma kehebatan dia. Ya, untuk memperkenalkan dirinya kepada dunia. Bukan memperkenalkan Kristus kepada dunia. Saudara-saudara, saya tidak percaya orang seperti itu dipenuhi Roh Kudus. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus, saudara-saudara, hari demi hari dia makin menarik dirinya. Dan hari demi hari dia makin mendorong salib maju ke depan. Itu orang yang dipenuhi Roh Kudus. Karena Yesus berkata, kalau Roh Kudus datang, dia akan menyertai kamu dan dia akan memuliakan namaku. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, memang tema Roh Kudus ini adalah tema yang keras. Dan saya ingin berkata kepada saudara, kalau Roh Kudus sudah datang, tidak ada yang saudara bisa sembunyikan dari dia. Dia tinggal bersama dengan saudara. Kecuali dia juga belum tinggal bersama saudara karena saudara belum percaya dan menaklukkan diri kepada Yesus Kristus. Dan dia pun tahu apa yang terjadi padamu. Dan dia hanya berdiam diri kalau saudara belum mau bertobat dan menerima Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Roh Kudus datang, dia menyertai umatnya hari demi hari. Kelakuan mereka akan diubahkannya. Hari demi hari. Ya, gaya hidupnya akan diubahnya. Dan hari demi hari engkau akan menjadi lebih serupa Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan, kalau orang masih hidup di dalam dosa lamanya, mengaku dipenuhi Roh Kudus omong kosong, homoseks tetap homoseks omong kosong, ya. Dosa tetap biasa omong kosong. Karena Roh Kudus akan membuat hatimu berdebar-debar. Itu sebabnya saudara-saudara, ketika Roh Kudus dia datang, dia memenuhi murid-murid dan Petrus berkhotbah, Roh Kudus bekerja. Apa yang terjadi saudara-saudara? Nanti kita baca di ayat-ayat selanjutnya dari yang tadi saya baca, ya. Hati mereka berdebar-debar, ya. Ketika mereka mendengarkan khotbah dari Petrus dan mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Ketika Roh Kudus membuka dirimu, membuat engkau sedang berkaca melihat dirimu, dan engkau tahu ada yang tidak beres dengan dirimu, engkau mulai bertanya, apa yang harus aku lakukan? Jadi saudara-saudara, kalau Roh Kudus datang, dia menjadikan engkau bait sucinya, maka saudara-saudara, hari demi hari, kelakuan kita akan diubahkan. Sifat kita akan diubahkan. Kehidupan kita akan diubahkan. Itu memang pekerjaan dia. Dan saudara, kalau itu terjadi padamu dan terjadi padaku, engkau akan bersinar seperti bintang. Karena semua dunia yang di tengah kegelapan, hidup yang jahat, hidup yang penuh dengan intrik-intrik itu, diterangi dengan ketulusan hatimu. Karena Roh Kudus bekerja di situ. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, saya ingin berkata kepada saudara, ya untuk menjadi bahan refleksi kita, saudara-saudara. Saya ingin bertanya, apakah saudara percaya akan semua perkataan Yesus? Dan sungguh-sungguh sudah bertobat dari dosamu? Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Itu pertanyaan penting. Apakah saudara sudah bertobat dari dosa-dosamu dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Itu pertanyaan yang selalu akan ditanyakan. Karena itu sangat penting bagi hidupmu. Apakah akan bersinar cerah atau menjadi gelap? Orang yang belum bertobat dari dosanya, yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, ya, maka orang itu tidak mungkin dipenuhi Roh Kudus. Ya, ditegur iya, dipenuhi tidak. Nah, kalau Roh Kudus
memenuhimu, tinggal bersamamu, menjadikan hidupmu bait sucinya, tubuhmu bait sucinya, engkau pasti akan yakin seyakin-yakinnya tentang keselamatanmu. Surga itu sangat nyata bagimu, karena memang Tuhan sudah berikan itu di dalam Yesus Kristus. Kalau engkau yakin sungguh-sungguh dipenuhi Roh Kudus, engkau tidak akan malu, tidak akan ragu bersaksi tentang Yesus kepada siapapun yang ada di sekitarmu, karena engkau tahu yang terbaik. Dan kalau Roh Kudus tinggal bersama engkau dan aku, maka hidupmu akan diubahkan. Engkau yang sekarang adalah engkau yang lebih baik dari engkau yang kemarin. Dan engkau yang akan datang adalah engkau yang lebih baik daripada engkau yang hari ini. Karena dia terus bekerja, membuat engkau menjadi sempurna. Itu sebabnya kita bilang, sanctification is what God does in us. Pengudusan adalah apa yang Tuhan kerjakan terus-menerus di dalam kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, itu sebabnya poin ini saya taruh di ketiga. Ya, perubahan perilaku, sikap. Kita taruh di ketiga. Karena prosesnya terus-menerus. Kalau tidak ada Roh Kudus, engkau tidak akan pernah berubah. Dan engkau akan menerima penghakiman Tuhan. Dan engkau akan melihat kegelapan hidupmu. Tapi kalau Roh Kudus memenuhi saudara, dia akan mengubahkan engkau. Engkau akan melihat dan bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan waktu dan tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah firman yang sudah diberitakan ini boleh menjadi sebuah momentum bagi kami untuk introspeksi diri, membuka diri kepada Tuhan, mengaku dosa hanya kepada Tuhan, dan percaya akan pekerjaan Tuhan di dalam Roh Kudus yang terus-menerus mengubahkan hidup kami. Itulah yang benar, itulah yang indah. Tuhan berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, saya yakin kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan yakinkan diri kita masing-masing bahwa kita telah sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita telah dipenuhi oleh Roh Kudus dan hidup kita diubahkan oleh Roh Kudus. Kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Kita akan menyanyikan satu pujian, Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini sekali lagi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu. Waktu Tuhan pasti
yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari bersama-sama kita naikkan doa Bapa kami, Jutawan. 我们在天上的父，愿人都尊我为神，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的一生，请来赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不需要我们一件试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。Amin. Berkat Tuhan disampaikan oleh Pendeta Johan. Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 感谢亲爱天父，感谢亲爱天父，感谢在天上的父，感谢亲爱的天父。